Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraliza Dalope dengan NIM 5324240059. Di sini saya akan menjelaskan mengapa routing penting dalam jaringan komputer. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik bagi data untuk dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Routing dilakukan oleh router agar data sampai ke tujuan dengan cepat, aman, dan efisien. Routing penting karena menghubungkan antar jaringan, memilih jalur tercepat, mengatur lalu lintas data, menyediakan cadangan jalur jika terjadi gangguan. Baik, di sini saya lanjut, yaitu perbedaan static routing dan dynamic routing. Perbedaannya, static routing, jalur tetap yang ditentukan manual, cocok untuk jaringan kecil dan stabil, tidak berubah tanpa intervensi. Dan kemudian dynamic routing, jalur otomatis yang ditentukan oleh router menggunakan protokol, bisa beradaptasi dengan perubahan jaringan secara real time, ideal untuk jaringan besar dan kompleks. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus dari static routing dan dynamic routing. Nah, contoh kasus static routing yaitu penerapan static routing bisa kita temukan pada jaringan kantor cabang. Misalnya, kantor pusat dan kantor cabang hanya terhubung melalui satu koneksi VPN. Karena tidak ada jalur alternatif, static routing sangat cocok digunakan karena sederhana dan aman. Kemudian contoh kasus dynamic routing. Contohnya, dynamic routing dapat dilihat pada jaringan ISP atau universitas besar karena terdapat banyak router dan rute alternatif. Dynamic routing membantu memastikan data tetap sampai ke tujuan meskipun ada gangguan pada salah satu jalur. Baik, di sini yang pertama kita menggunakan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Kemudian kita menghubungkan kabel serial DC dan strike. Oke, kemudian kita akan masuk ke router yang pertama. Oke, di sini kita klik CLI, lalu kita ketik enable, terus enter. Di sini kita masukkan konfigurasi terminal. Kita ketik interface SE2 kernel, terus kita masukkan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian kita shutdown, kita exit. Nah, kemudian kita masuk ke router 0 ke switch. Nah, di sini kita masukkan interface 0 per 0, kemudian kita masukkan IP address ini 192.168.2.1.255.255.255. Oke, kita shutdown, lalu kita exit. Oke, di sini kita masuk ke router 1. Kita ke CLI, masukkan enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian interface SE2 per 0, lalu masukkan IP address 192.168.1.255.255.255.0, lalu shutdown, kemudian exit. Kemudian kita masuk lagi ke router 1, kita konfigurasi ke switch, kita ketik interface FA 0 per 0, kemudian masukkan IP address 192.168.3.1.255.255.255.0, lalu kita shutdown, kemudian exit. Oke, di sini kita masuk ke bagian PC. Di sini kita akan memasukkan masing-masing PC dengan IP address. Oke, kita masuk ke PC 0, kita ke bagian desktop. Kita masukkan IP-nya 192.168.2.2, default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, kita ke PC 1, masukkan lagi IP address-nya 192.168.2.3.
dan default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, masuk lagi ke PC 2. Kita masukkan lagi IP-nya 192.168.3.2. Default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, PC yang terakhir PC 3. Masukkan lagi IP-nya 192.168.3.3. Default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kita masuk lagi ke router 0. Kita akan memasukkan IP router yaitu 192.168.3.0, 255.255.255.0. Kita masukkan IP yang ada di router 0 192.168.1.2. Sekarang kita masuk ke router 1. Oke, ini router 1. Di sini kita akan memasukkan IP 192.168.2.0, 255.255.255.0. Masukkan IP yang berhubungan dengan router 0 dan router 1. Kemudian IP-nya kita masukkan lagi 192.168.1.1. Oke, sekarang kita akan mencoba menghubungkan PC 0 ke PC 3. Kita masuk ke PC 0, kita masuk ke desktop. Di sini kita akan mencoba menghubungkan PC 0 ke PC 3. Oke. Kita ping, kita masukkan IP yang dipakai di PC 3. Kita masukkan IP-nya 192.168.3.3. Oke, bisa kita lihat dan ini berhasil. Dan begitu seterusnya. Inilah hasil dari konfigurasi sederhana. Baik, kesimpulan dan manfaat dari memahami IP routing, yaitu IP routing adalah proses pengiriman data antar jaringan melalui rute terbaik. Dengan memahami IP routing, kita dapat memastikan data sampai ke tujuan dengan efisien, aman, dan tepat waktu. Manfaatnya, mengelola jaringan lebih efisien, meningkatkan keamanan jaringan, optimasi kinerja jaringan, mendukung skalabilitas jaringan, mempermudah sertifikasi, dan karir IT. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.